Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suwardi, NIM 1931041003, jurusan PJKR. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya tentang daya ledak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari daya ledak itu sendiri. Dalam melakukan aktivitas olahraga, pengertian daya ledak biasanya mengacu pada kemampuan seseorang dalam melakukan kekuatan maksimal dengan usaha yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Daya ledak otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Pengertian daya ledak menurut beberapa ahli. Menurut Suharno HP 1985, mendefinisikan daya ledak sebagai kemampuan otot atau segerombolan otot daya tahan sebagai beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang utuh. Sedangkan menurut M. Sajoto 1995, bahwa daya ledak otot muscular power adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kekuatan maksimum dengan usaha yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Sedangkan menurut Jonathan O. Albert 1988 adalah daya ledak adalah kemampuan sistem otot untuk mengatasi tahanan dengan kecepatan kontraksi tinggi tenaga cepat. Dapat didefinisikan sebagai pengembangan tenaga per satuan waktu dan pada kebanyakan nomor atletik sangat menentukan prestasi. Berdasarkan batasan atau definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa daya ledak pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk mengerahkan kekuatan secara maksimal dalam wadah yang sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi daya ledak. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh atlet sendiri. Di antaranya yaitu jenis kelamin, berat badan, panjang anggota gerak atas, kebugaran fisik, umur, sehingga menunjukkan tingkat kematangan yang dikaitkan dengan pengalaman dan tenaga mencapai puncak pada umur 20 tahun Sergei 2003. Adapun beberapa faktor internal yaitu: 1. Jenis kelamin secara biologis. Laki-laki dan wanita akan berbeda kekuatan dan kecepatan karena adanya hormon testosteron pada laki-laki dan wanita. Perbedaan terjadi sangat mencolok setelah mengalami pubertas karena adanya perbedaan proporsi dan besar otot dalam tubuh. Pada umur ke atas, laki-laki mempunyai kekuatan 2 kali lebih besar daripada wanita power. Yang kedua, berat badan menentukan penampilan. Persen lemak adalah presentasi keseluruhan berat badan yang berlemak. Berat badan seseorang menyebabkan pembesaran massa otot dan juga akan meningkatkan kekuatan. Makin tebal otot, makin kuat otot tersebut. Sehingga tebal otot mempengaruhi berat badan. Kekuatan otot erat kaitannya dengan berat badan. Semakin berat badan seseorang karena otot makin tebal, maka kekuatan akan bertambah. Selanjutnya, tinggi badan. Tinggi badan adalah jarak dari alas kaki sampai titik tertinggi pada posisi kepala dalam posisi berdiri. Tinggi badan yang lebih tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan organ tubuh lainnya, yaitu panjang lengan dan panjang tungkai. Selanjutnya ada kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani seseorang merupakan salah satu parameter dalam memberikan pembebanan pelatihan, karena tingkat kesegaran jasmani yang kurang dapat mengakibatkan kelelahan sehingga tidak dapat melakukan pelatihan secara maksimal. Semakin baik kapasitas aerobik seseorang, maka makin baik pula kebugaran fisiknya. Selanjutnya ada faktor eksternal. 1. Suhu lingkungan. Suhu lingkungan yang panas akan berpengaruh terhadap aktivitas kerja otot karena akan mempercepat terjadinya pengeluaran keringat. Sebagian dari volume darah akan dibawa ke kulit untuk mengkompensasi kelebihan panas. Hal ini berarti bahwa
telah terjadi kekurangan kerja otot di dalam melakukan pelatihan. Begitu juga sebaliknya, pada suhu lingkungan yang dingin, tubuh akan bereaksi untuk mengimbangi konsentrasi panas tubuh dengan reaksi menggigil. Gerakan menggigil memerlukan energi tambahan. Yang kedua ada kelembapan relatif. Kelembapan relatif menentukan proses pelatihan karena perbandingan antara udara basah dan kering sangat menentukan kenyamanan dalam pelatihan. Apabila kelembapan udara cukup tinggi atau di atas 90, maka akan sangat mempengaruhi kesanggupan pengeluaran panas tubuh akibat aktivitas pelatihan melalui evaporasi. Apabila kelembapan udara di bawah 80, maka akan mempengaruhi keseimbangan panas tubuh. Metabolisme meningkat akibat aktivitas tubuh untuk mengimbangi suhu dingin sehingga tubuh mengeluarkan energi yang lebih besar. Untuk menyesuaikan suhu tubuh, suhu lingkungan, kelembapan relatif Indonesia berkisaran antara 70 atau 80. Selanjutnya ada pengukuran daya ledak. Besarnya daya ledak seseorang dapat dinyatakan dengan kerja per unit waktu atau dengan rumus sebagai berikut. Keterangan Fox 1984, P sama dengan power, D sama dengan distance, F sama dengan force, T sama dengan time. Rumus di atas menyatakan bahwa daya ledak menghasilkan suatu momentum. Dan momentum ini merupakan tenaga untuk menghasilkan gerakan yang kuat dan cepat. Kriteria daya ledak otot Debkes 2004. Kriteria pria cm baik sekali 241, baik 214 sampai dengan 24 sedang, 160 sampai 213 kurang, 137 sampai 159 kurang sekali, 137 dasar untuk mengembangkan daya ledak oleh Peck 1991 secara sederhana ada 3 rancangan. Secara sederhana ada 3 rancangan, yaitu 1. Menambah kekuatan dengan menjaga jarak dan waktu konstan. Yang kedua, menambah jarak, tindakan kekuatan dengan menjaga kekuatan dan waktu konstan. Dan yang ketiga, mengurangi waktu kecepatan gerak dengan menjaga kekuatan dan gerak konstan. Pengembangan daya ledak khusus dalam latihan kondisi berpedoman pada 2 komponen, yaitu pengembangan kekuatan dan untuk menambah daya gerak dan mengembangkan kecepatan untuk mengurangi waktu gerak. Selanjutnya terdapat dari latihan daya ledak. Dalam kehidupan sehari-hari, daya ledak ini diperlukan untuk memindah suatu benda dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan secara tiba-tiba. Sedangkan dalam bidang olahraga, daya ledak ini sangat diperlukan. Misalnya, cabang olahraga. Cabang olahraga yang terdiri dari lempar lembing, lempar cakram, bola basket, dan sebagainya. Seorang pelari cepat ketika berada dalam keadaan siap dan bersedia untuk melakukan start, maka membutuhkan kekuatan otot-otot tungkai dan power daya ledak untuk bisa melakukan start. Upaya dalam meningkatkan unsur daya ledak dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, meningkatkan kekuatan tanpa mengabaikan kecepatan atau menitik beratkan pada kekuatan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan tanpa mengabaikan kekuatan atau menitik beratkan pada kecepatan. Ketiga, meningkatkan kedua-duanya sekaligus, kekuatan dan kecepatan dilatih secara simultan. Latihan kombinasi antara kekuatan dan kecepatan merupakan latihan untuk meningkatkan kualitas kondisi fisik dengan tujuan utama meningkatkan daya ledak. Latihan tersebut memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap nilai dinamis jika dibandingkan dengan latihan kekuatan saja. Adapun dalam mengembangkan daya ledak beban kekuatan saja, beban latihan tidak boleh terlalu berat sehingga gerakan yang dilakukan dapat berlangsung cepat dan frekuensinya banyak. Salah satu bentuk latihan daya ledak adalah ledak power yang sering dilakukan seseorang, yaitu dengan menggunakan besi atau mengangkat beban. Pelaksanaannya mengangkat besi atau beban dengan berat badan disesuaikan dengan kebutuhan. Cara mengangkat beban yaitu dilakukan berulang-ulang dengan cepat. Perlu diingatkan bahwa
Penentuan jumlah atau berat badan jangan terlalu berat agar beban dapat diangkat dengan berulang kali. Lamanya melakukan latihan dibagi dalam beberapa repetisi dan dilakukan dalam beberapa set. Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan daya ledak atau power adalah sebagai berikut. Yang pertama, melompat dengan dua kaki, double leg pull. Kedua, melompat dengan kaki secara bergantian. Ketiga, lompat jongkok. Empat, lompat dua kaki dengan box. Nah, itu dia presentasi saya tentang materi dengan daya ledak. Apabila dalam video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, kiranya mohon dimaafkan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.